يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Siap. Ada saatnya seperti itu gitu loh. Ya, kita puji anak, kita main-main sama anak. Wah, saya paling seru tuh kalau di rumah ada anak kecil, anak saya paling kecil non si Salma itu, Sofia. Itu kalau mau tidur maunya main tenda. Hatta di kamar hotel, tuh dia selimutnya bikin tenda pasti. Kita masuk bareng di situ. Aku bobo bersama buyaku, aku juga bersama sama kamu. Enak banget dalam tenda, ya Allah, main-main. Tenda dari bed cover hotel, betul ya? Nggak usah, ayah nggak main tenda kayak gini ya. Ini sih kaleng-kaleng. Kata anak males banget sama ayah gitu ya. Cuma dekat tapi bawa gitu loh. Udah istirahatnya. Kalau kamu nanti telat tidurnya, subuh susah bangun ya. Kata Nabi apa? Barik li ummati fi bukuriha. Keberkahan buat umatku tuh di pagi hari. Tuh. Dekat tapi berwibawa. Masya Allah ya. Jadi 10 karakter tersebut menjadi mukadimah bahasan kita tentang definisi, urgensi dan asas-asas tujuan pendidikan tersebut gitu lah ya. Ya sekedar mengingatkan bahwa urgensinya pendidikan ini ya adalah menjadikan keberhasilan individu dan masyarakat sebagai orang yang berilmu dalam hidup. Makanya ada sebuah riwayat ya, Rasul pernah mengatakan dalam Jami' As-Saghir, dalam Sahih Muslim juga dikumpulkan hadis ini, ma min mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir sesuai dengan fitrahnya. Fitrah ini suci atau Islam, maknanya Islam. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang membentuk anak ini menjadi Yahudika, Nasranika, Majusika. Bahkan dikatakan kama tuntajul bahimah, bahimatan jam'a, hal tuhissuna fiha min jad'a. Kata Nabi, seperti hewan melahirkan anak, hewan yang berfisik sempurna. Apakah kalian melihat adanya kekurangan pada bagian tubuhnya? Maknanya ini bayi lahir fitrah. Fitrah diterjemahkan Islam. Hukum asal ini anak Islam. Kita ambil anak orang kafir, kita adopsi dari orok. Gede nggak perlu syahadat, dia Muslim. Tapi ayahnya kah, ibunya kah yang bakal menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi? Yahudi yang dimaksud Yahudi secara mutlak atau karakter maghdub yang dimurkai, tahu hukum nggak dipakai, atau Nasrani secara mutlak Nasrani, atau memang karakternya dhalun, sesat karena beragama tanpa contoh, atau Majusi yang menyembah api, orang-orang yang suka klinik. Ya, atau mungkin karakternya, wallahu a'lam. Ini anak gede suka dengan dukun, tatoyur, karena orang tua orang tuanya lah yang membentuk dia seperti itu, gitulah. Fa abawahu yuhawidani yunasir majisani. Padahal Nabi bilang, lihat. Ya, hewan saja melahirkan anak dengan sempurna dan mencontohkan bagaimana cara hidup. Kenapa kita enggak seperti itu? Berarti kan
pendidikan itu memiliki urgensi kan, untuk membentuk karakter anak seperti apa, dengan 10 karakter pendidik yang sukses tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi kita yang mesti tahu, karena kalau enggak nanti kita akan sembarangan dalam mendidik anak. Sampai-sampai kita lupa bahwa anak ini terlahir buat beribadah. Allah tidak ciptakan manusia untuk diazab. Ya. Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Kalau sampai orang diazab karena dia nggak mau beribadah. Kenapa dia nggak mau beribadah? Karena nggak dicontohkan. Saya sampaikan dengan bahasa mudah tadi, Nabi saja dalam mendidik nggak pernah menganggap murid orang yang dididik. Manalah ada orang mengatakan muridnya Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi sahabat. Bersahabatlah dengan yang dididik. Jadi orang yang lunak tapi fleksibel. Kenapa orang yang gak ada hubungan darah sama kita bisa akrab sama kita? Kenapa anak gak bisa akrab sama kita? Ada masalah berarti. Ya, kitanya gak total kepada mereka. Maka saya sampaikan tadi, perlu dipegang 10 hal tadi. Pendidik yang sukses itu ya ikhlas, ya semua kanal dan untuk Allah. Yang kedua takwa. Yang ketiga ilmu. Yang keempat yakni tanggung jawab. Yang kelima sabar dan tabah. Yang keenam ya tidak kasar. Yang ketujuh penyayang. Yang kedelapan lunak dan fleksibel. Yang kesembilan tidak mudah marah. Dan yang kesepuluh menjaga kedekatan ya dan tetap berwibawa. Dekat namun berwibawa gitu ya. Masya Allah. Ini dipahami dengan betul. Maka kalau memang ngerti seperti itu, Allah muliakan kita insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita bisa udah diberikan bayangan nih sebagai bahasan dasar kita. Pentingnya kita ini mengerti urgensinya pendidikan. Karena tarbiyah memiliki makna tumbuh dan berkembang. Kalau pendidikan itu nggak menambah, nggak membuat perubahan yang baik, ada kesalahan dalam penyampaian tentunya. Nah kita berharap mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini bisa mendatangkan kebaikan kepada diri kita, anak-anak kita khususnya, untuk lebih berkembang kepada yang baik insyaAllah ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Satu buah mukadimah yang luar biasa untuk malam ini. Insya Allah Bapak Ibu masih semangat ya? Masih, alhamdulillah. Nggak usah pantun-pantunnya, udah malam ya. Otaknya udah mulai nggak sinkron kalau saya jam segini. Oke, untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, ini boleh. Untuk yang Ibu, apa boleh pakai mic atau lewat kertas sebaiknya Ustadz? Baik, kalau untuk langsung juga boleh. Nanti mungkin bisa mengangkat tangannya untuk nanti pihak panitia yang akan memberikan mic-nya. Apakah mungkin kita boleh buka tanya jawab sebentar Ustadz? Mungkin ada yang ingin bertanya? Tafadhol, silahkan. Masih belum? Baik. Mungkin saya dulu kalau gitu yang ngajak atau bertanya-tanya kali Ustadz. Ustadz, ini kan tadi kita mendapatkan banyak sekali 10 karakter pendidik Ustadz. Iya. Yeah. Tapi untuk karakter keluarga sendiri mungkin berbeda-beda. Mungkin ada teman-teman yang sudah full hijrah, tapi qadar Allah mungkin keluarganya masih belum gitu. Yeah. Nah, tapi di sini juga termasuk karakter pendidik itu adalah lunak dan fleksibel, lalu juga sabar. Sampai tingkatan mana nih Ustadz kira-kira untuk bisa fleksibel, nah biar nggak kebablasan gitu. Sabar sih yang sering orang ngomong gitu, cukup 3 hari saya sabar. Sabar itu kan Allah bersama orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, betul. Ketika Anda bilang cukup 3 hari saja saya sabar, cukup 3 hari saja saya sama Allah, saya sama setan gitu ya. Ya sebenarnya fleksibel ini sampai kapanpun. Karena orang tua itu akan menyiapkan maklum buat anak sampai kapanpun. Ya.
Allahu Akbar. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang gampang. Saya kadang-kadang tuh belajar dari ibu saya sendiri. Saya dekat sama beliau gitu loh. Saya tidak pakai satu baju kecuali jahitan beliau sampai detik ini. Gimana saya bisa mengalahkan kebaikan yang simple saja. Sementara saya nggak pernah berpikir membelikan baju buat dia gitu loh. Ya memang saya tahu akan selalu salah lah kalau saya beli baju karena pinteran dia kalau masalah baju gitu loh ya. Tapi Masya Allah nih. Sehingga simple bahasa dia. Ya bawa ibumu kemanapun kau berada nak. Ya kali ada sedikit pahala buat orang tuamu. Saya bilang keberuntungan orang tua tuh kalau punya anak yang soleh. Semua kebaikannya kebaikan orang tua mah. Anta wa malu kali abika. Kau dan hartamu milik orang tuamu gitu loh. Tapi tetap ya fleksibilitasnya tetap sekali. Dan sampai sekarang ini saya kalau lagi live YouTube, ini lagi nggak YouTube cuma IG doang tadi saya live ya. Dia tuh standby. Ya kadang-kadang saya telepon sama dia besokannya mah gimana sehat mah apa kabar, saya suka keluar kota kayak gini. Dia bilang apa? Semalam mama lihat kamu ceramah itu kerahnya kok nggak rapi. Itu kok baju orang tua Masya Allah. Ya, jadi nggak pernah nggak buat anak gitu loh. Dan kita ini tua di mata istri, tua di mata anak, bayi bongsor di mata orang tua kita. Saya suka contohin gini bu, ini ibu saya Masya Allah nih. Saya tuh kalau lagi subuh ngimamin di masjid, karena rumah saya masjid di atas, ibu saya di bawah rumahnya, baru rumah saya. Jadi kalau pulang dari masjid itu saya pasti nemuin ibu saya pagi. Saya cium tangannya, saya cium keningnya biasa. Sehat mah pagi ini apa ini perlu ya. Saya selalu bilang gitu. Dan saya nggak mau ngomong sama istri kecuali ngomong sama ibu saya dulu. Tiap pagi seperti itu. Lucunya, saya kalau pulang ngimamin, ibu saya selalu bilang, udah subuh belum? Baru saya bilang. Orang tua tetap ada perhatian gitu. Dan itu sampai setua bangka nih, ya Allah, ini yabnal khamsin, bukan lagi muda gitu loh. Masih dianggap anak kecil sama dia. Masya Allah ya. Jadi ya emang nggak ada kata berhenti untuk itu gitu loh ya. Apalagi kita tahu ada kebutuhan anak buat kita gitu kan. Allahu a'lam. Naam. Begini. Halo. Ya, Masya Allah. Berarti emang tingkat kesabarannya harus kita olah terus-terusan untuk bisa terus-terusan sabar juga. Masya Allah. Dan Alhamdulillah ini adik-adik kita udah mulai berdatangan, udah ngumpul kembali gitu sama bapak ibunya. Atau mungkin kita masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tafadhol, silakan. Silakan, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz. Baik. Sedikit saja saya bikin bertanya Ustadz. Agak keras, anak nggak dengar Afan. Apa kiat kita buat merubah dari yang jelek menjadi lebih baik dari dari karakter pendidikan yang tadi yang ada 10 tadi kan ada kayak misalnya pemarah gitu ya Ustadz. Bukan pemarah, sorry. Sabar dan tabah. Kan kadang-kadang kita sama menghadapi anak kurang sabar. Nah, itu gimana kiat untuk merubah itu? Kadang kan kita juga gengsi, kadang-kadang kan gitu. Nah, itu aja sih Ustaz. Taib. Gini ya. Memang yang namanya marah sifat manusia. Tapi bukan berarti kita pupuk, kita jaga, kita rawat supaya marah itu nggak hilang. Bukan gitu ya. Karena Nabi mengatakan al-ghadab minasyaitan wa syaitan minan nar. Ya, maka barang siapa yang marah hendaklah dia berwudu kan gitu. Iya. Ini kita belajar nih sekarang. Saya yakin mungkin masih yang saya omong ini banyak yang nyinggung. Kesannya kok Ustadz kok ngomongannya go banget nih semua gitu ya. Justru kita pengen setelah Muslim Holiday ini kita nggak mengulang itu gitu loh. Karena dulu mungkin mau bilang apa, kita nggak berilmu ketika pengen punya anak, cuma ngayal aja pengen punya anak. Kayak tadi ngelihat orang baik, pengen punya anak baik kayak gitu. Ya nasabnya beda,
prosesnya juga beda tentunya ya. Ya ngelihat ustadznya jadi ustadz, ya ibunya juga darah-darah dulu. Bahkan kalau antum tahu tentang Abdurrahman Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais ya. Masya Allah ada biografi beliau tuh, ibunya bilang, ini ujian saya nih ya Abdurrahman. Kenapa? Karena bandel, dan bandelnya itu udah melampaui batas anak-anak. Tapi karena dia tahu bahwa anak itu besar mulia karena dua orang tua, marahnya di manage. Satu waktu ada cerita tentang tamu yang diundang oleh keluarganya Syekh Sudais untuk makan. Dihidangkanlah makanan. Tamu sudah mau sampai di depan rumah, ini Syekh Sudais ini ngaur makanan dengan pasir. Allahu Akbar. Ibunya apa? La'alallah yaj'alaka imaman haramain ya Abdurrahman. Udah gak kuat. Semoga Allah jadikan kamu imam haramain. Abdurrahman. Marahnya orang tua dilampiaskan dengan kebaikan. Allah jadikan sekarang imam itu. Boleh kita marah kan dibilang manusiawi tadi. Ya apalagi kita capek pulang kerja, ngeliat anak gini-gini, kadang-kadang sama adiknya begini begitu. Marah, tapi ya jangan sampai marah itu mendatangkan kemarahan atau keburukan gitu loh. Ya bohong lah kalau kita gak marah. Ya, adiknya dipukul masa kita gak marah? Bohong lah ya. Tapi tetap adik masuk, kakak sini. Ngomel sama kakak jangan depan adik. Kita bisa manage. Makanya orang yang kuat itu orang yang bisa menahan marah. Bukan orang yang fisiknya kuat karena nge-gym, bukan. Tapi orang yang bisa nahan marah gitu. Marah cuman, ya namanya anak kecil mau bilang, sudah adik keluar, kamu sih sayang. Kenapa begitu sama adik? Ngomongin. Itu kan kesian adik kamu. Kamu gak tahu nanti kalian tumbuh dewasa, adik kamu sukses. Dia bakal bantu kamu nanti. Atau sebalikannya, ayahmu meninggal, doa kalian yang akur ini yang sampai jelasin. Gitulah. Atau kalau mau ngomel sini, adek sini, kakak lihat, ayah mau ngomel sama adek. Jangan ya, lain kali jangan. Kamu tahu gak sayang gini-gini. Contohin ngomel yang baik. Jadi marah kita memang harus begitu. Karena kalau nggak nih mulut nih keramat dunia nih mulut orang tua ini. Makanya banyak-banyak istighfar lah. Ya semoga Allah jadikan anak kita anak yang soleh semua insya Allah ya. Intinya sih sekarang sudah tahu nih efek buruk marah. Maka manage. Kalau kita berdiri duduk berbaring nggak kuat hindar. Atau kita berwudu. Jangan kita hadapin. Udah emosi sini. Pak mau liatin tambah marah nanti kita yang ada. Pandai-pandai lah memanage ya. Allahu a'lam. Taib. Bisa dipelajari insya Allah. Taib, berhubung mungkin ini sudah semakin malam dan insya Allah besok kita akan punya sesi khusus Ustadz untuk untuk bisa berkonsultasi. Jadi mungkin izinkan Ustadz mungkin ingin menyampaikan kesimpulan terakhir sebelum kita menutup. Tafadhol. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Ya ini sudah kebayang ya. Casing yang bakal dibahas lebih detailnya lagi nanti Ustadz Ali Hasan nanti akan menjelaskan tentang contoh pendidikan di zaman sahabat ya itu lebih mendetail lagi contoh-contohnya nanti juga saya juga nanti bakal bahas beberapa bahasan setelah ini nanti perdalaman bahasan tadi akan saya ulang sedikit kemudian tentang manhajnya para sahabat dalam pendidikan dan pengajaran karena butuh contoh yang saya omong ini butuh contoh. Detailnya seperti apa, mudah-mudahan sampai nanti insya Allah. Tapi intinya kita kumpul di Muslim Holiday ini, kita berharap ya liburan seorang muslim ini mendatangkan kebaikan dalam rumah tangga. Bahkan kalau bisa mengetuk pintu langit lah ya. Artinya mengetuk pintu surga, mendatangkan kebaikan buat kita nanti insya Allah ya. Makanya saran Anda sih fokus dan siapkan pertanyaan yang selama ini nih belum bisa ditanyakan karena belum bisa ketemu sama Ustadz. Ini mumpung lagi liburan kayak gini, tinggal bareng Ustadz bersama Ustadz. Kalau Ana sih selalu sarankan ya, dalam umroh bersama Ana suka Ana bilang, jangan kasih nganggur Ustadz. Jangan kasih nganggur Ustadznya. Apalagi udah bilang ada sharing session. Tapi juga jangan masalahnya dibikin-bikin. Tiap ngeliat muka Ustadz punya ide, jangan juga gitu ya. Ini kadang-kadang juga suka ente suka kadang-kadang juga sih. Maksud Anda nih betul memang butuh jawaban.
Jangan pertanyaan yang dibuat-buat. Lah mau nggak ada tetangga yang ditanyain ente tetangga. Ngapain kita mencari urusan tetangga, urusan ente datang nih sekarang nih. Kita sama Ustadz Subhan, sama Ustadz Ali, ayo kita ngobrol. Mana kita tahu anak saya jadi sahabat anak antum. Begitu pula sebaliknya, anak antum, antuna jadi sahabat anak-anak kita nggak tahu. Ya makanya saya suka bilang sama teman-teman saya, kalau saya mengajar orang, saya cuma berharap satu waktu orang yang saya ajar itu jadi teman anak-anak saya. Karena jauhnya usia saya sama anak-anak. Ya, sama yang paling gede saya 35 tahun bedanya Tuhan saya. Mungkin saya nggak ngalamin dia dewasa, tapi paling nggak saya telah mencetak teman-teman yang baik buat dia insya Allah. Begitu pula antum sama seperti itu ya. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallah khairan Ustadz Subhan hafizahullah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi esok hari. Dan ini izinkan Ana menyampaikan sedikit untuk program besok. Insya Allah kita akan mulai pukul 3.30. Itu kita akan belajar memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir. Lalu kita lanjutkan dengan sholat berjamaah dan masuk ke lecture kedua. Meneruskan buku ini bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir Bizallah. Dan nantinya di pukul 6 itu kita akan ada kuis. Nah kuis ini hadiahnya adalah bingkisan ya? Betul ya Mas ya? Jadi kita akan ada bingkisan. Dan juga nggak ketinggalan ada ekstra waktu. Jadi nanti ada ekstra waktu untuk bisa berdiskusi dengan Ustadz Ali Hasan Bawazir ataupun juga dengan Ustadz Subhan Bawazir nantinya. Dan dipersiapkan pertanyaan, jamaah besok untuk konsultasi tentu juga akan ada pendaftaran yang dibuka lebih lanjut, betul ya? Jadi akan ada waktu yang dibuka nantinya untuk pendaftaran akan bisa berdiskusi dengan Ustadz siapa nantinya. Dan sepertinya untuk malam ini kita cukup di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Subhan Bawazir dan selamat beristirahat untuk Bapak dan juga Ibu. Kita bertemu lagi esok pagi insya Allah pukul 3:30 pagi. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita